Kenapa saya membela? Pertama, saya hanya berusaha membantu kaum yang lemah. Tidak ada maksud pansos atau yang lainnya. Buat apa pansos? Saya tidak ingin jadi artis, tidak ingin jadi gubernur atau presiden. Kedua, dalam kasus ini, baik KD atau orang tua ATT yang melabrak ke Kedung Adem Bojonegoro, hakikatnya sama-sama tidak patut dicontoh. Bedanya, KD secara satria sudah mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, taubat. Sementara orang tua ATT masih arogan, bahkan mengatakan orang lain berhati iblis, dajjal, mau penjarakan ortu KD sebagai jaminan agar KD pulang dengan kata-kata tidak patut lainnya. Ketiga, dari awal saya himbau untuk damai, saling memaafkan. Ini sikap yang bisa dicontoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ingat kisah pengemis tua, buta dan Yahudi yang setiap hari selalu membuli Rasulullah SAW dengan kata-kata tukang sihir dan sebagainya. Rasulullah SAW membalas bully dengan kelembutan dan kasih sayang. Sejak ortu ATT memposting foto ortu KD dan anaknya yang yatim itu di sosmed, maka kasus ini sudah menjadi ranah publik. Siapapun bebas merespon, apalagi kebetulan saya mempunyai tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang dijamin oleh konstitusi untuk membela rakyat yang saya wakili. Tapi nggak dibukain pintu, padahal di dalam rumah ada kehidupan karena terdengar oleh Abel sendiri. Nah, bagaimana Abel mau mengenalkan calonnya, ya kan? Bagaimana Abel seorang anak mau silaturahmi ke seorang ayah kalau WhatsApp nggak dibales, datang ke rumahnya 2 hari berturut-turut tidak dibukain pintu. Nggak ada apa-apa udah. Nggak ada, itu maksudnya emang bunda tuh selalu ada buat dia apa gimana? Ya yang terpenting bunda, ya maksudnya gini loh. Saat kita itu di ruko nggak ada yang nganggap kita, seenggaknya bunda yang bukan siapa-siapa mau nganggap kita dan mengurus kita sampai sekarang. Iya. Paling memorable. Ya itu hadiah terbesar lah dalam hidup aku dan Kak Loli. Kayaknya itu foto paling berkesan. Iya, itu dikirimin teman kemarin main ML, kita dikirimin foto itu. Okay. Jadi aku posting aja. Waktu berapa sih? Itu umur 9 tahun. Azriel, ini kan sekarang kan kakak Loli sendiri kan lagi deket banget nih sama Mimi Kade, gimana ngelihat udah Semoga ini nggak cuma sekarang ya, ini untuk seterusnya sampai tua nanti, karena kan memang selama ini kita, ya kalian tahu sendiri gimana kan, nggak perlu saya jelasin lagi, ya kan? Nggak jelas sendiri gimana ngelihat kekompakan harmonisnya Mimi? Ya kalau dari dulu sebenarnya kita nggak ada apa-apa ya sama Mimi, emang kita mau ketemu ya kita aja mau ngajak liburan terus kan. Oh iya kalah, pasti kalau kita lagi liburan atau lagi ngobrol pasti ada lah bahas-bahas masa-masa itu, karena itu kan masa-masa yang nggak pernah aku lupain gitu. Iya. Ya karena emang pas lihat foto itu tiba-tiba throwback aja ke masa lalu, terus ya langsung aku tulis caption aja gitu, langsung ya sendiri aja gitu. Ya bunda ya segalanya lah ya, dan dengan kejadian apapun bunda tetap bunda yang aku kenal dan kalau dikenal gitu, dan semua orang kenal, nggak pernah berubah gitu. Itu hebatnya gitu. Iya, Ziel itu mungkin kangen lah sama kakaknya, karena kan belum setahun kan. Iya belum. Jadi gini, apa namanya, kakak beradik dulu udah seperti itu. Sekarang kan ya mungkin Azriel merasa, wih aku kehilangan kakak, aku kangen sama kakak. Dulu kan apa-apa dikit-dikit sama kakaknya, dan kakaknya itu adalah belahan hatinya Ziel. Ziel juga waktu itu belahan hatinya kakaknya dalam waktu di ruko. Jadi peristiwa ruko adalah peristiwa yang semua itu ada di benak masyarakat Indonesia. Peristiwa ruko itu dulu, kita hidup bertiga apa adanya, hidup bertiga. Ya, kamu kalau tahu tak ceritain tidur di ruko dulu bertiga itu di satu kamar kecil.
ada tempat tidur bareng, pelukan, di situ udah banyak tikus. itu yang menguatkan Jiel sama kakak sampai hari itu ya seperti itu. Terus yang itu masyarakat tahu, dan itu bukan cerita yang disimpan, cerita yang terbuka. Terus dengan adanya seorang, aku bilang kan Ashanty adalah bidadari yang mau dengan kenyataan kita hidup dengan segala kekurangan waktu di Ruko, dengan Azriel dan Aurel yang seperti ya Ashanty tahu lah. Dan Ashanty itu waktu itu nothing tulus, nggak ada, itu orang memang ya kenyataannya memang kita diberikan hadiah yang luar biasa pada saat Ashanty ada itu. Azriel sama Aurel ya, itu aku sampai kadang-kadang berpikir ya apa kalau waktu itu nggak dikirim Ashanty oleh Allah gitu. Gimana Aurel sama Azriel itu gimana coba? Aku terus terang sibuk dengan aku bagaimana mencari hidup, karena aku bisanya kan waktu itu cuma nyanyi, bikin lagu. Sementara di Ruko seperti itu dengan segala tanggung jawab. Anak ini masih seperti itu keadaannya. Ya, aku tuh justru masih kadang-kadang masih berpikir sampai hari ini tuh kalau melihat Ashanty, kok tahu ya anak ini sama keluarga ini gitu loh. Sampai menganggap Azriel tuh anak yang dilahirkan, dia membela. Yang namanya Aurel tuh dibela apapun oleh Ashanty. Sampai Ashanty tuh nggak pernah mikirin dirinya untuk membesarkan. Sampai dia tuh nggak pernah kayak mikirin perasaannya dia terhadap aku kayak apa. Dia hanya memikirkan ngelihat Aurel, Azriel, apalagi namanya Aurel kan perempuan. Dia bisa mungkin memaknai umuran segitu tapi nggak ada yang nemenin sebagai orang tua perempuan. Azriel mungkin ngelihat bapaknya. Itu Aurel itu dibelain mati-matian sama Ashanty, artinya bahwa waktu itu Ashanty itu sampai gua akan berjuang buat anak ini. Apapun aku nggak peduli, pokoknya aku mau berjuang buat anak ini. Itu Ashanty yang ngomong. Aku sampai pernah ngomong dulu, kamu yakin mau dengan aku, dengan kekuranganku, dengan anak-anakku? Ashanty tidak pernah menganggap Aurel itu orang lain, atau banyak orang yang ngomong bahwa itu anak tiri. Ashanty nggak pernah punya pikiran itu anak tiri. Nggak ada, dari awal dia nekat ngomong. Aku sampai nanya berkali, aku pernah berantem sampai nggak pernah hampir jadi nikah sama dia. Dia cuma mikirnya anak gitu. Aku bilang waktu itu hampir dia bekerja bareng aku untuk mencari hidup tuh, dia ingin bahagiain Aurel, Azriel. Itu aku bisa rasain gitu. Kenapa aku sama Ashanty juga sampai hari ini tuh punya perasaan kayak apa ya, yang ya susah aku bisa lukisin gitu. Banyak orang ngomong, lu sama bini lu begini amat sih. Ya kadang kamu lihat kan Instagram aku diapain. Karena aku tahu Ashanty itu nggak, ya apa ya, orang ini hanya ingin menjaga anak-anak, ingin menjaga aku. Keluarga itu memang buat Ashanty nomor satu gitu. Dan Aurel, Azriel itu udah dianggap lahir dari dia gitu. Karena waktu itu aku memang nggak bisa ngurus dengan baik. Dan Ashanty itu benar-benar ngurus, istilahnya itu benar-benar ngurus. Mulai nyebokin sampai apa itu waktu itu. Ya memang nggak kecil-kecil amat sih, tapi kalau ngelihat bagaimana peristiwa yang di Ruko, itu banyak cerita yang bisa dilihat ya, kayak begitulah. Dan Aurel, Azriel tuh merasa lengkap waktu itu ada Ashanty. Dia menemukan tambatan perempuan yang dia harapkan gitu menjadi ibunya. Gini, itu iya. Apakah itu bisa mewakili? Memang salah satunya bisa mewakili. Tapi perasaan batin ya yang ada dalam waktu yang masih belum 1 tahun ukurannya akan terjadi hal-hal begini. Artinya juga ada nuansa yang baik untuk ya dengan sekarang Aurel sudah berkeluarga, ya pasti Aurel hari ini akan memikirkan suaminya. Iya benar juga. Aku hampir ngerasakan bahwa Aurel itu memikirkan kita juga dalam, memikirkan Ashanty juga dalam. Gini
gini. bernyanyi bersama. Gini. Semua hal yang dibangun untuk kebaikan tidak ada orang yang tidak mau. Cuman caranya. Iya dong. Itu kan penting. Jadi itu cara harus dengan baik. Apakah jalan baik? Banyak jalan yang bisa jangan sampai terjadi kayak begini. Apa masalahnya? Tahu-tahu jadi begini bertanya. Kalau nggak ada apa-apanya nggak perlu bertanya kan? Simpel kan? Artinya ada yang perlu diperbaikin. Karena apapun juga, aku bilang sekali lagi, Orel mudah-mudahan bisa bicara bagaimana dengan Atta yang baik, bagaimana dia dengan Kade, bagaimana dia dengan bundanya Asanti, yang benar-benar Asanti tulus membesarkan adik ini tanpa pikiran macam-macam. Jadi ini yang harus dipandang harus bijak. Kalau aku tuh ditanya Mas Anang suka yang mana, Mas Anang aku bukan penilaianku itu. Penilaianku adalah bagaimana memang semua nanti berjalan dengan ideal yang tepat. Tapi ideal itu kapan? Aku nggak tahu juga. Itu hanya tergantung ikhtiar kita. Ikhtiar itu bisa dibangun dengan baik dengan kalau komunikasinya semua lancar dengan baik. Ini yang penting. Jadi tidak ada unsur bahwa ini memanfaatkan yang ini memanfaatkan yang itu, ini begini, nanti begitu. Beritanya jadi begini. Enggak itu yang kita cari. Tidak ke sana. Tapi bagaimana kita rukun bersama dengan menempatkan cara yang bijaksana. Ini yang harus didasari. Hari ini memang kita jadwalkan untuk memeriksa saudara J jam 10 pagi ini, dan ini waktunya masih berjalan hari ini. Belum selesai hari ini kan? Belum habis hari ini waktunya. Yang kita ketahui bersama memang kemarin sudah saya sampaikan bahwa gelar perkara sudah kita lakukan dan status untuk pemeriksaan saudara J ini yang tadinya saksi pada saat penyelidikan sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Berarti sudah memenuhi unsur-unsur pasal di pasal 335 KUHP dan juga pasal di Undang-Undang ITE. Beberapa saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang ini kita jadwalkan hari ini. Kemudian tadi memang ada kontak dari saudara J sendiri sama kuasa hukumnya menyampaikan bahwa hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan masih kurang sehat, ya. Nah, sekarang apa tindak lanjut yang kita akan lakukan dari penyidik? Ya, nanti kita habiskan dulu hari ini, karena jadwalnya masih hari ini kan. Besok baru kita rencanakan untuk pemanggilan yang kedua, karena mekanismenya seperti itu menurut KUHP. Kita lakukan pemanggilan yang kedua, nanti besok akan kita rencanakan. Kapan dipanggil? Tidak ada aturan dalam KUHP harinya kapan. Tapi kita akan upayakan jadwalnya secepatnya. Mudah-mudahan bisa hari Jumat, bisa saja hari Senin minggu depan. Ya, nanti teman-teman tunggu saja. Karena baru besok kita akan membuat rencana surat panggilan yang kedua akan kita tujukan kepada saudara C untuk bisa hadir. Jelas ya? Pengakuannya sakit. Nanti Pak ini nanya ke saudara J atau kuasa hukumnya ya. Pak, pengakuannya sakit, kurang sehat. Apakah boleh? Boleh saja. Karena ada mekanismenya, nanti akan kita panggil panggilan kedua. Nanti kedua lagi boleh Kak, bilang sakit, silahkan saja. Ada mekanismenya lagi nantinya. Tapi kan kita mengharapkan di sini bahwa saudara J bisa hadir, karena kita panggil, ya, kita panggil untuk melakukan pemeriksaan. Ini bukan klarifikasi lagi, tapi sudah penyidikan kita panggil secara resmi, ya.
Nanti kita lihat selanjutnya. Kan baru panggilan, rencana baru mau panggilan kedua. Bagaimana kalau yang kedua juga nggak hadir? Ada lagi mekanismenya, sudah kita izin membawa ke sini, harus ke sini semuanya. Yang dikatakan sakit itu kan pada saat kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau sakitnya sekarang bagaimana? Kalau sakitnya misalnya sakit jantung misalnya, terus nggak bisa nggak memenuhi panggilan, ya harus. Nanti kan kita lakukan pemeriksaan di sini. Apakah memang pantas yang bersangkutan memang dilakukan pemeriksaan atau tidak? Itu nantinya kan ada di sini. Jadi harus hadir ke Polda Metro, ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.